Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini melimpahkan berbagai anugerah sehingga di kesempatan sekarang kita bisa terhubung melalui kegiatan Persis TV yang berjudul Ramadan Kita. Alhamdulillah juga di kesempatan sekarang kita ditemani oleh narasumber yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Tiar Anwar Bakhtiar M.Hum. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah, Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam masa Jihad 2022-2027. Tentu sebagai Ketua Bidang Tarbiyah PP Persis, beliau mempunyai amanah yang besar sekaligus mempunyai cita-cita ataupun animo untuk pengembangan dan perubahan yang lebih baik dalam bidang tarbiyah. Baik, Ustadz Dr. Tiar, apa sebetulnya yang melatar belakangi Ustadz sehingga ketika dipinta ya oleh Al-Ustadz Dr. JJ, Ustadz bersedia menjadi Ketua Bidang Tarbiyah? Karena ini kalau melihat latar belakang pendidikan gitu ya, Ustadz ini dari sejarah gitu ya. Ya. Nah, Baik. boleh itu dijelaskan Ustadz? Baik, jadi begini, sebetulnya pendidikan Persis itu adalah produk dari sejarah ya. Oh iya. Jadi dia ditinggalkan kan oleh generasi-generasi salaf Persis ya. Iya. Dari mulai Hasan yang pertama kali mendirikan pesantren Persis tahun 30-an, kemudian ada tahun 36 pesantren Persis pertama itu, kemudian ada Pak Nasir ya yang tahun 30 mendirikan Pendis, itu pendidikan Islam. Nah, jadi dari lembaga-lembaga pendidikan yang sudah dirintis oleh generasi-generasi awal Persis, dari Pak Nasir, Hasan, lalu dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Rahman, oleh putra oleh Tuan Hasan yaitu Ustadz Qadir Hasan di Bangil, Ustadz Rahman di Bandung, dikembangkan terus ya oleh murid-muridnya sampai pada masa Ustadz Siddiq Amin, Kiai Aceng Zakaria dan sebagainya, semuanya ini aktivis-aktivis pendidikan Persis gitu. Sehingga kita bisa menjadi sangat paham gitu bahwa pendidikan Persis ini adalah salah satu yang khas ya di Indonesia ini. Kalau kita menelusuri sejarah pendidikan Islam di Indonesia, ada beberapa yang sampai sekarang ini yang sudah lama ya, yang cukup melegenda, misalnya seperti pesantren Tawalib ya di Sumatera, kemudian ada pesantren Gontor gitu ya, kemudian yang lain-lain lah gitu. Apalagi pesantren yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama itu sudah banyak juga. Nah, di Indonesia ini orang harus mengenal Persis sebagai salah satu legenda pendidikan Islam di Indonesia juga. Karena sampai hari ini ya lembaga pendidikan Persis itu kalau dihitung ya jumlahnya sudah ribuan gitu ya. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Nah, jadi kalau jumlahnya sudah sebegitu banyak, artinya ini sudah punya pengaruh ya di dalam membangun keberislaman di Indonesia, di dalam membangun peradaban Islam di Indonesia. Nah, oleh sebab itu bagi bidang tarbiyah ya tugas yang yang hari ini diemban adalah bagaimana kita meneguhki kembali visi dan misi dari pendidikan Persis yang sudah sejak awal itu dikokohkan gitu ya oleh para pendiri Persis dan para penerusnya. Nah, visi misi ini harus tercermin sekarang dalam berbagai kebijakan pendidikan di Persis. Jadi jangan hanya sekedar menyelenggarakan lembaga pendidikan, apalagi terbawa arus. Sekarang ini kan arus pendidikan, godaan paling besarnya itu adalah industrialisasi. Bahkan rancangan undang-undang Sisdiknas yang baru itu kan diprotes gara-gara pendidikan diletakkan sebagai sumber ekonomi gitu ya, sebagai industri.
Nah, padahal kalau sudah pendidikan diletakkan sebagai sumber industri atau sebagai alat untuk memperkaya diri lah gitu ya, atau kelompok atau pemodalnya, nah ini kan sudah bahaya ini pendidikan ini akan sampai pada jurangnya yang paling berbahaya itu. Nah, oleh sebab itu kita ya di bidang tarbiyah harus kembali ke khitoh dari pendidikan Persis itu gitu. Itulah saya kira misi yang paling besar ya, bagaimana mewujudkan khitoh pendidikan Persis sebagaimana asalnya dia begitu. Ya, terima kasih Dr. Tiar. Ini menarik tadi bahwa Persatuan Islam melalui pendidikannya itu sudah berjalan puluhan tahun, bahkan memasuki 1 abad. Ya. Dan kita tahu juga bahwa dari pendidikan yang digulirkan Persatuan Islam ini sudah melahirkan kader-kader, melahirkan tokoh-tokoh yang itu berjasa bagi eksistensi Indonesia. Boleh Dr. Tia dikupas sedikit supaya landasan sejarahnya tadi semakin kokoh. Ya, gini. Kita harus mulai dulu mengurutnya dari visi tadi ya. Apa sih sebetulnya tujuan dari pendidikan Persis ya? Visi besarnya itu apa? Kemudian implementasinya apa, sehingga nanti tergambar ya bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Persis ini berpengaruh. Supaya nanti ketika menyebut pendidikan Persis, kenapa kok nggak ada pilot yang lahir dari lembaga pendidikan Persis? Kenapa tidak ada ini misalnya ya ahli teknik atau apa gitu? Karena bukan itu. Jadi pendidikan Persis itu, terutama pesantren ya, oleh para pendirinya itu kan mengambil filosofi dari surat At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Nah, jadi seandainya tidak ada sekelompok orang yang yang bertafakuh fiddin, memahami agama, nah ini kan sesuatu yang yang bisa berbahaya bagi masyarakat. Maka perlu ada falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak ada sekelompok orang di antara mereka itu ada ta'ifah yang yatafaqahun fiddin. Mereka ini bertafakuh, memahami agama. Tujuannya untuk apa? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya mereka bisa menjadi mundirul qaum. Nah, mundirul qaum itu artinya orang yang bisa menyadarkan masyarakat. Untuk apa? Untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kan jelas sekali tuh. Ini filosofi yang khas ya, karena tidak semua lembaga pendidikan punya filosofi semacam ini. Karena umumnya biasanya sih kalau ambil filosofi dari Quran cuma ambil yarfa'illahul ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat misalnya gitu ya. Padahal kalau di Persis ya tujuannya adalah untuk lihat tafaqquh fiddin itu. Nah, itu pasti dia ta'ifah. Ta'ifah itu artinya sedikit. Dan kita tahu bahwa lembaga pendidikan Persis itu kan tidak banyak gitu ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan dengan lembaga lain ya. Lembaga pendidikan lain kan jauh lebih banyak ya lembaga pendidikan lain. Lembaga pendidikan Persis relatif jumlahnya lebih sedikit, dan itu berarti masuk kategori ta'ifah itu. Jadi sekelompok orang, apalagi di masa awalnya ya, di zamannya Hasan itu adalah ta'ifah. Nah, maka ta'ifah ini yang sedikit ini tidak dimasukkan kepada yang banyak gitu. Jadi kalau yang sedikit dibuat seperti yang banyak mah jadi tidak ada maknanya gitu. Sedikit tapi sama dengan yang banyak. berarti dia makan sama aja dengan yang banyak. Nah, yang sedikit ini justru secara cerdas ya dibuat menjadi ta'ifah yang yang berbeda gitu, kelompok yang berbeda. Dia punya misi yang khusus. Nah, misi utamanya adalah tafaqquh fiddin. Nah, makanya lembaga-lembaga pendidikan Persis ini berorientasi kepada bagaimana caranya lulusan-lulusan ini dia paham pada agama. Itu dia tafaqquh terhadap terhadap agama begitu. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti kalau mereka balik lagi ke komunitasnya masing-masing, ke kampungnya masing-masing, mereka menjadi mundirul qaum. Mereka itu menjadi penggerak-penggerak umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah semua lulusan-lulusan Persis itu nanti harus menjadi ustadz penceramah? Ya tentu jawabannya tidak. Karena yang namanya mundirul qaum itu kan perannya banyak ya, bukan cuma jadi penceramah. Kan itu ya ada banyak sekali peran yang harus diperankan sebagai mundirul qaum itu di komunitas masing-masing. Bisa saja lulusan Persis itu nanti menjadi pedagang gitu ya, menjadi pedagang, dia di pasar aktifnya. Tetapi ketika dia berada di pasar, dia akan menjadi mundirul qaum. Dia akan mengingatkan orang-orang yang di pasar itu supaya mereka
kembali ke jalan Allah gitu, diingatkan supaya jangan lupa di pasar itu umpamanya kan gitu ya, mengikuti adab-adab di dalam berdagang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau waktunya ibadah ya harus ibadah, jangan lupa sholat, jangan lupa zakat, jangan lupa melakukan amal ibadah yang lain, begitu. Juga mereka diingatkan semua walaupun aktivitas mereka sibuk dengan bisnis, harus meluangkan waktu untuk apa? Untuk talabul ilmi gitu. Jadi mengajak mereka untuk pengajian. Nah, maka bisa jadi nanti alumni-alumni Persis ini walaupun dia pedagang tapi dia akan menggerakkan dakwah itu di pasar itu. Mungkin dia tidak bisa berceramah gitu karena memang profesinya pedagang. Tapi karena kesadaran tadi sebagai mundirul kaum gitu ya, maka dia nanti bisa mengundang penceramah bila diperlukan, atau dia melakukan kegiatan apa-apa gitu ya, bisa baksos, dia mengumpulkan dana untuk kegiatan dakwah dari para pedagang dan seterusnya. Jadi banyaklah peran yang bisa diambil sebagai mundirul kaum itu. Nah, maka di lembaga pendidikan Persis itu fokus dasarnya itu adalah tafakuh fiddin ini gitu. Jadi di semua jenjang pendidikan Persis, mau itu yang disebut pendidikan umum atau pendidikan madrasah atau pesantren bahkan gitu ya, itu semua basisnya adalah pendidikan agama. Misalnya di SD Persis. SD Persis itu walaupun namanya sekolah dasar yang dia berafiliasinya ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan misalnya, nanti kalau SMP, SMA mereka diarahkan nanti untuk kuliah, sains dan sebagainya, gak ada masalah itu bagian dari fardu kifayah yang harus dipenuhi gitu. Tetapi tetap fokus dasar sebagai insan yang bertafakuh fiddin harus ditempuh. Nah, makanya di kurikulum nanti di semua jenjang itu ada ilmu-ilmu fardhu ain yang berisi ilmu-ilmu agama yang harus diajarkan, wajib gitu. TK Persis wajib sejak kecil harus belajar agama. SD Persis wajib sejak selama 6 tahun itu harus belajar agama dengan jumlah yang tentu saja lebih banyak dibandingkan dengan di SD di luar SD Persis. SMP begitu, SMA begitu. Mereka nanti jadi ustadz tidak jadi ustadz tidak terlalu penting. Yang penting itu punya kesadaran gitu ya, kesadaran bahwa mereka ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya beribadah. Mereka bisa beribadah dengan peran yang banyak ya, bisa jadi apa saja. Nah, dari situ baru kita akan melihat ya kontribusi kan ya lembaga pendidikan Persis ini bagi umat dan bangsa. Dan saya kira yang disebut kontribusi itu jangan diartikan sebagai lahirnya orang-orang besar saja gitu. Karena kita suka terlalu fokus ya bicara pendidikan itu pada orang-orang besar gitu. Orang besar itu akan lahir gitu ya apabila dibutuhkan gitu. Nanti dia orang besar itu kan kaidahnya begini, likulli rijalin zamanuha wa likulli zamanin rijaluha. Jadi di setiap zaman itu nanti ada rijalnya, ada orang besarnya, dan setiap orang besar itu akan lahir untuk zamannya gitu. Jadi masing-masing dia punya tempatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi yang terpenting bagi kita itu bukan terlalu berfokus pada orang-orang besar tadi, tapi memberikan pengaruh kepada proses islamisasi di tengah masyarakat, proses dakwah, proses penyadaran penyadaran terhadap keislaman. Nah, itulah yang harus menjadi faktor utama. Dan kalau kita lihat, saya kira peran ini sudah cukup banyak ya diperankan. Jadi kita bisa memotretnya di perkampungan-perkampungan yang di situ ada komunitas Persis, pesantren Persis. Nanti silakan dibandingkan saja dulu ketika Persis belum ada, belum berpengaruh di situ, belum berdakwah, belum ada madrasah Persis misalnya. Apakah tingkat kriminalitas, tingkat kemaksiatan itu tinggi atau tidak nih? Setelah Persis datang, lalu bagaimana perubahannya? Kalau misalnya setelah Persis datang itu ternyata tingkat perubahan tinggi, berarti berhasil kan gitu ya. Karena tujuan kita kan supaya manusia tidak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia jadi orang besar atau tidak itu takdir Allah lah kan gitu ya. Nah, nanti memang kita perlu menyiapkan calon-calon ahli dalam bidang-bidang tertentu. Itu nanti kan pada level perguruan tinggi. Nah, kita nanti mentreatment itu, menyiapkan calon-calon ahli, calon pemimpin dan sebagainya itu di tingkat perguruan tinggi, terutama nanti perjuangannya di S2 dan S3 sebetulnya ya. Tapi kita masih menuju ke sana ya. Perguruan tinggi kita masih S1, insya Allah sebentar lagi akan ada S2 dan S3. Nah, calon-calon pemimpin di perguruan tinggi ini kita treatment dengan dengan treatment khusus tentu saja, yaitu dengan dengan pembinaan khusus. Contoh misalnya kita di perguruan tinggi Persis misalnya seperti di Garut, kemudian di Sumedang ya, di beberapa tempat lain juga,
itu ada khusus pendidikan dai, gitu ya, pendidikan dai khusus digratiskan, kita bantu juga apa namanya pembiayaannya. Nah, mereka di training khusus untuk apa? Untuk menjadi dai profesional lah, kira-kira begitu bahasanya. Walaupun profesional di sini tidak dalam pengertian materialistik ya. Jadi profesinya dai dibayarnya berapa kan gitu, biasanya profesional kan gitu. Ini memang mereka harus profesi mereka sehari-hari harus jadi dai. Itu disebut dengan dai profesional itu. Jadi mereka tidak menjadi apa-apa dalam hidup mereka itu kecuali menjadi dai. Harus di training ya, dan mereka harus siap secara mental, siap dengan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki. Dan tujuannya adalah supaya mereka nanti jadi leader gitu ya, leader di tengah masyarakatnya, leader untuk misalnya membuka madrasah yang baru, kemudian pesantren yang baru, leader untuk memakmurkan masjid tertentu dan seterusnya kan gitu ya. Nah, ini mungkin mereka yang di training sebagai leader-leader khusus ini itu nanti tidak jadi pedagang mungkin tapi jadi pedagang juga bisa aja. Tapi mungkin lebih banyak nanti mereka jadi aktivis ya di tengah masyarakat tuh. Juga tidak jadi apalah kan gitu ya, yang secara profesional itu jauh dari pekerjaannya sebagai dai itu. Nah, maka yang seperti ini kita siapkan gitu. Tapi levelnya itu kan gitu, levelnya tidak umum sifatnya, tetapi di level-level tertentu, level khusus gitu. Nah, kira-kira begitu saya disuplai. Terima kasih. Baik, ini sangat luas sekali yang disampaikan oleh Dr. Tiar. Nah, kira-kira di kepemimpinan Ustadz sekarang selama 5 tahun yang akan datang nih, bagaimana nanti mewujudkan visi yang tadi dengan idealisme liyatafaqahu fiddin dan waliyundiru qaumahum idza raja'u. Ya, baik. Jadi tadi sudah disinggung sebagian sebetulnya. Jadi ketika kita ingin mewujudkan generasi yang mutafaqihin fiddin itu, basis kita adalah pengajaran agama jelas. Karena tidak ada yang namanya agama pemahaman terhadap agama tanpa pengajaran agama, itu kan mustahil ya. Tafaqquh fiddin tapi nggak pernah kenal dengan Quran itu kan mustahil. Tafaqquh fiddin tapi nggak kenal hadis itu kan juga nggak bisa difahami gitu ya. Makanya kita akan memperkenalkan ulumuddin itu sebagai sebagai pelajaran pokok di semua jenjang pendidikan di Persis. Tentu disesuaikan dengan kemampuan ini ya, kemampuan perkembangan anak didik kita di kelasnya masing-masing. Nah, jadi ulumuddin ini nanti akan menjadi pokok ciri khas dari sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Persis. Mungkin di lembaga pendidikan lain juga ada, alhamdulillah kalau yang begini juga ditiru oleh lembaga-lembaga yang lain, karena memang dulu jarang ya lembaga pendidikan seperti misalnya gini. Kita boleh mengklaim ya Persis itu termasuk as-sabiqunal awalun, mendirikan lembaga sekolah umum dengan pengajaran agama. Kalau sekarang itu sering disebut sebagai sekolah Islam ya, sekolah Islam terpadu dan sebagainya. Jadi Pak Nasir itu tahun 30 itu kan bikin namanya namanya Pendis ya. Pendis itu jenjang pendidikannya adalah HIS, kalau sekarang SD, Yulo SMP, kemudian ada Quick School sekolah guru ya. Nah, itu kalau dalam definisi sekarang itu sekolah umum gitu. Tetapi Pak Nasir bersama dengan Hasan kan itu merancang sekolah ini menjadi sekolah dengan kemampuan pelajaran agama yang tinggi gitu. Jadi artinya akhirnya ya setelah pelajaran biasa yang kurikulum umum tadi itu, nah itu nanti ada pelajaran agama yang gurunya itu ada Hasan, ada Ustaz Abdul Rahman dan seterusnya. Nah, di antara murid lulusan Pendis ini ada almarhum ya Ustaz Haji Rusyad Nurdin, kemudian ada juga almarhum juga Ustaz Latif Mukhtar, itu pernah juga di Pendis juga ya sebelum zaman Jepang itu. Nah, jadi ini Pendis ini kan gitu, itu dia sebenarnya sekolah umum tapi ada pelajaran agama gitu dalam jumlah yang banyak yang dirancang sedemikian rupa untuk mengajarkan aspek-aspek agama yang yang komprehensif gitu ya, dari mulai akidah, akhlak, ibadah, muamalah begitu. Nah, itu kan harus dikenalkan secara komprehensif gitu. Nah, itu di Pendis itu lumayan cukup terwadahi. Nah, nanti Hasan mendirikan pesantren. Nah, kalau pesantren dia dibalik. Dibaliknya itu karena lulusan pesantren ini dia disiapkan untuk menjadi mubalik karena kan sedikit ya. Bahkan dulu Hasan tuh unik sekali. Jadi menerima muridnya itu cuma
5 tahun sekali gitu. Jadi 5 tahun baru buka lagi. Nah, karena memang disiapkan untuk jadi mubalik tadi itu yang khusus harus jadi dai itu. Ya. Nah, jadi pelajaran umumnya itu hanya sebagai pengetahuan umum saja gitu, sebagai pengetahuan umum itu modelnya begitu. Jadi kalau sekarang di mana-mana ada sekolah Islam terpadu dan sebagainya, itu dulu Panasir bersama dengan Persis ya di Bandung itu sudah memulainya tahun 30-an gitu. Jadi kalau mau disebut pelopor ya pelopor gitu ya. Nah, makanya kalau sekarang Persis itu punya sekolah SD Persis ya, kemudian SMP Persis, SMA Persis. Ini bukan niru sekolah yang sudah ada gitu, tetapi kita menghidupkan atau meneruskan khazanah yang sudah pernah digagas oleh pendahulu Persis yaitu Pak Nasir gitu. Nah, oleh sebab itu tidak perlu heran nanti di lembaga-lembaga Persis itu ya ada pelajaran agama yang cukup banyak jumlahnya walaupun tuh SD, SMP ataupun SMA. Dan kita juga memberikan layanan pelajaran agama itu kepada yang tidak sekolah di sekolah-sekolah Persis gitu. Misalnya dia sekolah di SMP umum gitu, SMA umum dan sebagainya. Kita tahu bahwa mereka ini tetap harus paham agama. Nah, maka kita buka namanya Madrasah Diniyah. Gitu. Jadi Madrasah Diniyah ini kita rancang ya sebagai pendidikan non formal untuk belajar agama gitu. Dan supaya pelajaran agama ini menjadi jadi pokok sehingga semua orang menjadi tafakuh fiddin yang ngerti dalam agama, dan khususnya alumni-alumni sekolah Persis dia harus menjadi generasi yang liundiru kaumahum. Jadi mereka harus menjadi mundirul kaum. Nah, inilah saya kira wujud nanti dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan dibuat oleh Persis di selama kepengurusan di masa yang akan datang, insya Allah. Satu lagi Ustadz, kalau melihat tren ya sekarang ini tadi menggeliat pendidikan dengan label-label Islam gitu ya, kemudian perpaduan. Nah, sekarang yang paling akhir itu adalah kecenderungan memasyarakatkan tahfidz Al-Quran. Nah, kira-kira Ustadz untuk menangkap fenomena tadi dan tujuan utama adalah liyatafaqahu fiddin itu seperti apa programnya? Ya, baik. Jadi gini ya, kita melihat tahfidz Quran itu secara komprehensif. Jadi jangan parsial. Parsial itu gini. Kita itu sebagai umat Islam itu kan punya wajibat terhadap Quran, wajibatun lil Quran. Kewajiban kita pada Quran itu ada 5 paling tidak. Satu mendengarkan kalau ada yang membaca, kemudian yang kedua membaca, yang ketiga menghafal. Tapi menghafal ini yang ijma di kalangan para ulama bahwa kewajiban menghafal itu paling tidak untuk digunakan di dalam sholat gitu ya, dalam sholat. Nah, sisanya adalah afdoliyat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tadabur ya. Tadabur itu menghayati, dan yang kelima adalah mengamalkan. Nah, maka kita meletakkan tahfidz Quran itu harus pada tempatnya. Nanti kalau kita tidak menempatkan pada tempatnya itu, bahkan kalau dicomot dari peta di Rosa Islamiyah, itu dia nanti tidak menghasilkan apa-apa. Padahal yang namanya tahfidz Quran itu adalah bagian dari di Rosa Islamiyah itu, terutama di Rosatul Quran. Jadi Rosatul Quran itu salah satunya adalah tahfidz gitu. Nah, tapi tahfidz itu satu bagian saja gitu ya, satu bagian yang kewajibannya minimal kita di sholat kalau di dalam sholat itu tidak baca itu saja gitu ya. Jangan cuma setiap sholat kulhu aja falak minas ya, minimal juz 30 lah hafal kan gitu ya. Supaya kita bisa bervariasi beragam di dalam membaca membaca Al-Quran. Nah, apakah ini sudah dipraktekkan oleh lembaga pendidikan Persis? Jelas sekali itu. Sejak awal lembaga pendidikan Persis itu dari zaman Ahasan ya sampai zaman sekarang itu ada tradisi namanya, istilah kalau pelajaran Persis itu hifdzon ya. Hifdzon itu artinya tahfidzul Quran. Nah, jadi menghafalkan Al-Quran ini menjadi bagian dari pelajaran yang kalau ujian-ujian tuh 2 hari khusus itu biasanya ujian menghafal Quran. Cuma kan dari tahun 30-an sampai sekarang kan udah biasa, jadi nggak terlalu diekspos gitu. Jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan baru, itu tidak gitu. Jadi di lembaga pendidikan Persis itu biasa sekali itu yang namanya tahfidz Quran ini. Nah, sehingga tahfidz Quran dia harus menjadi bagian dari pemahaman terhadap Islam secara keseluruhan, sehingga nanti ketika dia hafal Quran dia juga harus berakhlak yang baik, kemudian harus dia harus juga memiliki akidah yang kuat begitu. Jadi jangan sampai nanti Qurannya dihafal, bahkan bisa hafal 30 juz, tapi
terjerumus pada kemaksiatan misalnya begitu, karena itu kejadian juga gitu yang model begitu. Dan kita juga nggak heran ya, sebab itu ada contohnya zaman sahabat. Kan yang membunuh Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman ibnu Muljam itu seorang penghafal Quran gitu, tapi kok membunuh Ali bin Abi Thalib, bahkan menganggap Ali bin Abi Thalib itu adalah orang kafir gitu. Dia kan tokoh Khawarij ini Abdurrahman ibnu Muljam itu. Nah jadi jangan sampai begitu. Nah makanya kita meletakkan menghafal Quran itu sebagai bagian dari tafaqquh fiddin gitu. Jadi bukan sebagai dalam tanda petik itu sebagai jualan aja, karena sekarang banyak ya lembaga pendidikan yang hanya tahfidz Quran itu jadi semacam alat marketing aja, karena sedang musim tahfidz Quran di mana-mana dikasih promosi dengan kalau hafal Quran dapat umroh, kalau hafal Quran bisa terkenal nanti karena masuk TV ada lombanya, ikut musabaqah tilawatil hifdzul Quran dan seterusnya. Nah, targib-targib semacam ini kadang-kadang melupakan esensi gitu ya, melupakan esensi. Mulanya targib bagus ya. Tapi dia melupakan esensi bahwa tahfidz Quran itu, hifdzul Quran seperti juga qiraatul Quran adalah bagian dari dirosah Islamnya harus diajarkan. Nah, maka insya Allah di setiap lembaga pendidikan pers itu pasti itu harus ada tahfidz Quran, tapi tidak terlalu ditonjol-tonjolkan karena memang itu bagian aja dan sudah biasa, sudah puluhan tahun gitu ya dijalankan di pesantren Persis dan itu sudah biasa begitu. Sekira begitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, hadirin rahimakumullah, ini 30 menit tidak terasa kita berdialog tentang visi misi pendidikan Persis, bahkan menyoroti ya tadi sejarah sekilas dan pengaruhnya yang kadang orang tidak menyadari bahwa itu adalah pengaruhnya yang sangat besar, dengan mengambil prinsip dari surat At-Taubah bahwa para santri, para pencari ilmu di Persatuan Islam adalah untuk liyatafaqahu fiddin, kemudian waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan tadi terkait dengan tren yang terbaru, ternyata ini dijelaskan oleh Dr. Tiar bahwa itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru di Persatuan Islam, karena sejak didirikan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bingkai liyatafaqahu fiddin. Baik, terima kasih banyak Ustaz sama-sama atas pertemuan dan ilmunya di hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Kemudian lebih menguatkan kepada para aktivis Persatuan Islam, juga para kader Jam'iyah untuk bagaimana mengamankan tujuan dari pendidikan Persatuan Islam agar bisa menghadapi berbagai situasi dan kondisi, terutama tadi godaan-godaan duniawi dan tren-tren yang kadang melupakan dari visi misi yang asli. Hadirin rahimakumullah, baiklah untuk bincang Ramadan kita hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, termasuk saum kita, juga menyolehkan diri kita, pasangan kita dan anak-anak kita, terutama yang belajar di lembaga pendidikan Persatuan Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.